Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tutorial membuat animasi menggunakan aplikasi Pensil 2D. Setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba untuk download Pensil 2D atau aplikasi Pensil 2D, dan juga kita sudah menggunakan shortcut supaya kita nggak buka aplikasinya melalui folder dan bingung, apalagi ketika kita lupa menyimpan folder atau file Pensil 2D yang sudah kita download. Langsung saja kita aplikasikan, kita running dulu Pensil 2D nya. Nah, biasanya permasalahan yang sering muncul dari teman-teman ketika merunning Pensil 2D, tampilannya seperti ini, kosong dan tidak ada tool-tool yang bisa digunakan. Nah, kita bisa memperbaikinya dengan mengakses fitur Windows di sini. Fitur Windowsnya kita klik, kemudian kita pilih tool yang kita butuhkan. Yang paling sering dibutuhkan adalah tool timeline. Ini timeline. Bagaimana supaya kita bisa menempelkan timeline ini ke atas? Ya, kita geser sampai ada area biru yang muncul di bagian atas. Nah, kita lepas. Timeline berikutnya adalah timeline ini fungsinya kita bisa mengatur layer, ibaratnya lapisan gitu ya, lapisan kertas atau buku istilahnya. Jadi animasi itu sebenarnya kumpulan dari beberapa gambar. Jadi urutan gambar yang berusaha kita urutkan sesuai dengan urutan atau alur cerita yang akan kita buat, sehingga beberapa gambar tadi setelah kita urutkan, kita buka satu persatu lembarannya. Jadi per lembar itu satu gambar. Setelah kita buka secara cepat gitu ya. Kalau ini ada, saya tunjukkan di sini ada beberapa buku, dan setelah kita buka secara cepat bukunya, maka lembaran-lembaran tadi atau gambar-gambar tadi akan menampilkan gambar bergerak yang sebenarnya adalah gabungan dari beberapa gambar yang tidak bergerak. Nah, sama sebenarnya di timeline ini ada beberapa layer di sini. Di Ustadz contohkan di bitmap layer saja. Bitmap layer ini fungsinya adalah layer atau lapisan yang di dalamnya terkumpul gambar-gambar bitmap atau gambar yang sudah jadi foto lembaran. Kalau vektor, nah di sini ada vektor layer, bitmap layer. Keduanya merupakan gambar, cuman bedanya vektor ini gambar yang berupa vektor, bukan bitmap. Bitmap itu tempelan. Kalau vektor itu gambar yang kita buat. Nah, itu akan ada bedanya kalau di bitmap dengan vektor. Bedanya ketika di vektor ini kita zoom, cara zoomnya pakai ini ya, scroll in, scroll out. Bagian tengah mouse biasanya ada scrollnya. Nah, ketika kita scroll maju, dia akan zoom in. Ketika scroll mundur, dia akan zoom out. Nah, kita bisa lihat perbedaannya ketika kita menggambar di bitmap dan menggambar di vektor. Nah, gimana cara menggeser seperti ini? Ini ya.
Cara gesernya klik kanan pada mouse, ditahan, kemudian digeser mouse-nya. Nah, kita bisa lihat di bagian bitmap. Ini yang Ustadz tunjukkan, yang sedang kita aktifkan adalah vector layer. Nah, vector layer ini tidak berupa kotak-kotak atau pixel. Di sini merupakan berupa dot. Garisnya lebih rapi. Sedangkan kalau kita lihat di bagian bitmap, nah dia berupa kotak-kotak. Kalau teman-teman pernah bermain game yang berupa gambar kotak-kotak, nah itu seperti bitmap, gambar bitmap. Ini perbedaan antara bitmap layer dan vector layer. Sedangkan layer yang terakhir ini adalah kamera layer. Kamera layer ini merupakan pengaturan kamera untuk hasil animasi yang akan kita buat. Ini akan kita bahas berikutnya. Di hari ini kita akan mempelajari cara membuat animasi sederhana. Misalkan kita akan buat di vektor dulu, bitmap layer. Sebenarnya pembuatannya tidak harus di atas kanvas putih ini. Kita buat di bagian abu-abu ini juga bisa, diperbolehkan. Karena ini bukan kanvas ya, bukan lembaran, tapi ini adalah bidang pembuatannya. Oke, langsung saja kita buat. Karena di tugas yang akan Ustadz berikan itu adalah animasi berdurasi 30 detik. Maka durasi itu kita bisa lihat di sini ya, rule. Nah, ini ada bagian rule duration. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian di bagian ini ada layer plus, ini untuk menambah layer, dan min ini untuk mengurangi. Case ini kita untuk menambah frame. Frame itu yang ada di kotak-kotak ini. Misalkan di detik ke-6 kita akan menambahkan frame, maka ini di plus. Kalau tadi sempat Ustadz sampaikan bahwa animasi itu sebenarnya berupa lembaran-lembaran. Nah, istilah lembaran itu kalau di pensil 2D adalah frame. Frame ini ya. Lembaran 1, lembaran 2, lembaran ketiganya di detik keberapa, nah itu terserah kita. Cuman prinsipnya adalah semakin jauh jarak antar frame, maka semakin lambat pula pergantian antara gambar 1 ke gambar 2. Nanti kita coba. Misalkan caranya ini, ketika kita pengen bikin animasinya, kita klik dulu pada bitmap layer, kemudian kita klik juga di bagian durasi. Misalkan kita ingin menggambar stickman gerakan pertama pada durasi 1. Nah, untuk menulis atau menghapus ini kita butuh tool, bagian toolkit di tools yang pertama. Ini kita aktifkan, kita masuk Windows, kita klik tools. Nah, ini tool-tool yang bisa kita gunakan dalam pensil 2D. Nah, tampilannya cukup sekian. Nah, ini ada trace, pensil, eraser dan lain sebagainya. Untuk menggambar
biasanya Ustadz lebih suka pakai brush tool. Alasannya karena brush tool ini bisa kita atur ketebalannya. Ini untuk mengatur ketebalan, Windows Option. Di sini ada option. Nah, ini kita bisa mengatur ketebalannya di sini. Kita sesuaikan. Nah, misalkan di pensil, dia juga bisa ketebalan. Sekian. Terserah dari teman-teman mau menggunakan pensil atau brush tool. Kemudian lagi kalau brush tool itu ada fitur ini ya, ada toleransi ketebalan. Oke, langsung saja supaya tidak panjang lebar ya. Kalau untuk tool ini bisa kita pahami sambil menggunakannya. Misal di brush tool tadi kita pengen bikin stickman. Kita buat stickman-nya. Oke. Seperti ini. Oke, ini gambar pertama. Kemudian gambar kedua, misalkan stickman ini bergerak melambaikan jempol dan dia sambil melompat misalkan. Nah, di gambar kedua kita letakkan pada detik atau ya detik ke-6. Nah, ini sudah kita buat frame-nya. Syaratnya untuk membuat gambar yang kedua atau di durasi berikutnya kita harus bikin frame, gambar, tambah frame, gambar lagi. Prinsipnya seperti itu. Kita bikin animasi supaya gambarnya cenderung tidak jauh berbeda dan tidak berubah bentuknya. Kita copy, kita pakai select tool, kita seleksi gambarnya, kemudian kita gunakan Ctrl C atau diklik kanan, di edit, kemudian copy. Nah, ini ada keterangan Ctrl C, copy. Berikutnya di detik ke-6. Nah, di sini kok muncul merah? Ini menunjukkan gambar, posisi gambar sebelumnya atau di frame sebelumnya. Supaya kalau di monitor teman-teman, di pensil 2D teman-teman tidak ada istilahnya ini skin atau posisi gambar di frame sebelumnya. Jika itu tidak muncul, maka kita masuk ke Windows, kita gunakan onion skin. Kita butuh onion skin. Nah, untuk mengaktifkan di sini ada keterangan previous frame atau frame sebelumnya dan next frame. Nah, ini kita aktifkan. Kalau posisi tidak aktif, dia seperti ini. Kita klik supaya aktif. Fungsinya akan kita lihat nanti. Kemudian di frame berikutnya, di frame ke-6 atau frame kedua ini ya, frame detik ke-6, kita klik dulu frame durasinya. Klik, bukan framenya ya yang kita klik, karena ketika kita klik framenya, dia bukan berarti bisa langsung menggambar di detik yang kita tuju. Nah, misal di sini kita klik
frame-nya, maka dia masih ada di detik ke-1. Nah, ini beda ketika kita klik frame atau detiknya di sini, rule durasinya. Kita klik rule durasinya, baru setelah itu kita gambar perubahan kedua. Atau kalau tadi sudah kita Ctrl C atau kita copy, berikutnya kita paste. Loh, ini masih di posisi pertama. Nah, berikutnya kita rubah karena kita ingin posisi stickman-nya ini sambil lompat, maka kita perlu menseleksi menggunakan select tool. Sudah diseleksi gambar stickman-nya, kemudian kita pilih move tool untuk memindahkan. Nah, biasanya posisi melompat itu kan ke atas ya. Oke, berikutnya kita sesuaikan erase tool ini untuk menghapus. Kita hapus posisi kakinya. Posisi kakinya kita rubah. Oke, misal seperti ini. Kemudian posisi jempolnya kita rubah. Misalkan ini jempolnya sekian. Oke, sekarang kita lihat hasil sementara dari dua gambar. Kalau dari kanvas ini kita sudah bisa menebak ya gerakannya. Oh, berarti ini 1 2 1 2 gitu. Tapi untuk memastikan, kita klik pada bagian play di timeline. Nah, seperti itu perubahannya. Kemudian untuk looping gerakannya, playernya. Nah, seperti itu. Berikutnya kita akan coba kasih gambar lagi. Kita tambahkan gambar karena kita nggak pengen animasi yang kita buat cuman perubahan dua gambar aja. Sekarang sekali lagi masuk ke durasi berikutnya, durasi 12 atau 17, 18 deh. Kemudian kita tambah frame lagi atau kertas ya istilah kita. Kita tambah lembaran lagi. Ini lembaran yang ketiga. Berikutnya kita copy dulu. Kita copy dulu. Sekali lagi, kenapa kok harus di copy? Karena kita pengennya bentuk kepalanya ini kalau kita gambar lagi belum tentu sama dengan sebelumnya. Kemudian bentuk badannya, panjangnya itu belum tentu sama. Meskipun harus ada perbedaan posisi ataupun gerakan gitu ya, supaya terlihat jelas perbedaannya. Sekali lagi kita copy, Ctrl C, dan kita masuk ke detik 19. Kita Ctrl V. Berikutnya kita move tool, kita pindahkan lebih tinggi lagi, misalkan lebih tinggi. Berikutnya coba ini gerakannya sama tapi kita kasih efek biasanya kan seperti ini ya. Kalau lompat itu kan
mengarah ke atas. Kemudian shred gitu ya. Oke, kita kasih untuk apa namanya, gambar yang kedua juga efeknya, efek lompatan. Nah, di sini kita bisa lihat ada bayangan merah, dan ada bayangan hitam. Gambar sebenarnya di detik ke-6 ini adalah gambar yang hitam ini, yang di tengah. Hitam yang agak transparan ini sebenarnya next frame. Kalau gambar di frame selanjutnya. Nah, yang merah ini gambar di frame sebelumnya. Nah, kalau di sini kita aktifkan warnanya biru. Ini. Kalau ini kita nonaktifkan, maka dia tidak akan menampilkan gambar di frame berikutnya. Nah, biar nggak bingung, bisa dinonaktifkan untuk gambar berikutnya. Nah, ini bisa terlihat ya, gambar sebelumnya di 2 frame sebelumnya terlihat. Oke, kalau pengen sambil melihat hasilnya, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, ketika dia semakin jauh jarak antar frame, maka semakin lambat pula perubahannya. Oke, bisa dilihat ya hasilnya. Ini lebih cepat, gambar kedua lebih cepat munculnya daripada gambar ketiga. Oke, nah Ustadz, pertanyaannya kalau teman-teman keliru, ini harusnya lebih cepat, maka ini tinggal digeser. Nah, harusnya lebih cepat. No, tuh. Oke, cukup. Berikutnya di frame atau gambar berikutnya juga sama. Ini ada di detik ke-13, misalkan gambar keempat. Sekali lagi kita harus nambah frame dulu, kemudian baru kita gambar perubahan berikutnya. Misalkan di frame ke-4 ini, setelah dia lompat sampai di atas, kemudian muncul gambar seperti ini, misalkan. Kemudian di frame ke-5 kita munculkan lagi stickman-nya. Yang ingin Ustadz munculkan adalah stickman ini. Kita ambil gambar yang ke-13, kita select tool, kemudian Ctrl C, dan kita balik lagi ke frame 28, kita Ctrl V, kemudian kita rubah, kita hapus supaya ada perubahan. Misalkan seperti ini. Kemudian kita coba gambar lagi, dia jadi gemuk misalkan.
Coba kita jalankan. Kurang lebih seperti itu yang akan tampil di animasi yang sudah kita buat. Kemudian tinggal kita permanis dengan efek. Oke, sekali lagi kita coba tambah jaraknya. Berikutnya di detik selanjutnya kita coba tambah lagi frame dan gambarnya tetap sama dengan frame ke berapa itu tadi, frame kelima ini ya. Kita coba Ctrl C dan kita masuk ke detik 35 di frame terakhir. Kita Ctrl V, tetap di gambar yang sama. Nah, tinggal dipermanis dengan apa namanya, misal ini yang berbeda. Oke, kita coba jalankan. Terakhir, jika animasi kita dirasa sudah siap untuk diekspor atau dijadikan file, kita masuk ke bagian file ini untuk save atau save as. Kemudian langkah terakhir untuk menjadikan desain animasi kita menjadi animasi GIF misalkan, kita masuk ke export, kemudian kita pilih animated GIF. Berikutnya di bagian browse ini untuk menentukan posisi dan juga nama file yang akan kita simpan. Misalkan Ustadz posisikan filenya di komputer 6 dan bernama Stickman misalkan, Stickman. Oke, formatnya GIF, kemudian kita save. Ini sudah siap, namanya stickman.gif. Kemudian kita oke. Setelah itu finish, ini finish untuk diekspor. Kemudian open file yang sudah jadi, yes. Dan kita cari file kita. Nah, ini ada nama Stickman. Kita klik 2 kali. Inilah hasil animasi yang sudah kita buat. Jadi seperti itu teman-teman, tutorial cara membuat animasi sederhana dengan menggunakan pensil 2D. Semoga bermanfaat, banyak inspirasi animasi yang bisa kita cari di Google terutama. Dengan begitu kita bisa membuat animasi sendiri tanpa mengcopy punya orang lain. Oke, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.